Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Vivela Mode ingin mempresentasikan pitch deck project kami yang sudah kami buat dari awal pertemuan sampai sekarang UAS. Next slide. Jadi di sini adalah tim kami adalah yaitu ada CEO yang bernama Danura Manasoha, CTO yaitu Mahesa saya sendiri dan ada CMO yaitu si Rapiza. Eh, di sini kami adalah kombinasi unik dari praktisi fashion, ahli desain dan pemasar digital yang memahami dengan baik kebutuhan pasar anak muda dengan pengalaman masing-masing di bidang kreatif, operasional dan keuangan. Kami mampu menciptakan solusi menyeluruh dari desain pakaian yang menarik, proses produksi efisien hingga pemasaran yang tepat sasaran. Komitmen kami adalah menghadirkan brand lokal yang kompetitif secara konsisten melalui inovasi dan kolaborasi yang kuat. Next slide. Nah, jadi siapa kita? Who we are. Nah, kita itu adalah Vivela Mode. Nah, di sini kan ada why, what, dan how. Why-nya itu adalah fashion bukan hanya tentang gaya, namun juga tentang ekspresi diri dan kepercayaan diri. Vivela Mode lahir dari keinginan untuk memberdayakan setiap individu agar tampil percaya diri melalui pakaian yang stylish, nyaman, dan mencerminkan kepribadian mereka. Kami ingin menghadirkan pilihan busana yang tidak hanya mengikuti tren, tapi juga membawa pesan positif dan keunikan. Vivela Mode adalah brand fashion yang menawarkan koleksi kasual hingga semi formal dengan desain modern, elegan. Kami fokus pada kualitas bahan, detail desain, serta keberlanjutan dalam proses produksi. Dan produk kami meliputi pakaian wanita dan pria dengan variasi yang terus diperbarui mengikuti tren global dan kebutuhan konsumen lokal. Lalu juga kami menciptakan solusi bagaimana mereka yang ingin tampil modis tanpa harus mengorbankan kenyamanan nilai estetis. Melalui e-commerce, kami menjangkau konsumen secara luas. Dengan memanfaatkan platform digital, kami membangun komunitas fashion yang interaktif serta memberikan pengalaman belanja yang personal. Pendapatan diperoleh dari penjualan produk pre-order eksklusif. Next slide. Nah, di sini kita ke problem atau opportunity. Konteksnya adalah when does the problem occur? Masalah sering muncul saat konsumen mencari pakaian yang sesuai untuk berbagai aktivitas. Contohnya kerja, nongkrong, acara formal. Namun sulit menemukan yang stylish, nyaman dan terjangkau. Nah, masalahnya ini apa? Masalahnya ini adalah permasalahannya adalah kurangnya pilihan busana berkualitas tinggi yang memadukan desain tren global dengan kenyamanan dan harga yang wajar, khususnya dari brand lokal. Nah, untuk alternatifnya itu adalah konsumen biasanya membeli dari brand fast fashion global, brand lokal tidak konsisten atau membuat pakaian secara custom melalui penjahit. Dan apa itu buat pelanggannya? Mereka yang paling sering menghadapi masalah ini adalah anak muda usia 18 sampai 35 tahun, khususnya mahasiswa, pekerja muda, dan pencinta fashion yang aktif di media sosial. Dan untuk emotional impact-nya apa? Konsumen sering merasa frustasi, nggak percaya diri, bahkan ragu saat memilih pakaian karena tidak merasa tampil maksimal, atau karena pakaian nggak nyaman dipakai seharian. Nah, untuk respondennya ini menyatakan kesulitan menemukan pakaian yang sesuai antara gaya, nyamannya, dan harga. Nah, untuk alternatifnya yaitu adalah alternatif yang ada memiliki kekurangan seperti kualitas bahan rendah, fast fashion, harga yang terlalu tinggi, atau proses lama dan kurang modern. Nggak ada solusi yang seimbang antara fashion forward, nyaman, dan etis. Next slide. Lalu di sini kita ke problem interview dan survei results. Ada berapa customer yang kita interview? Kami mewawancarai sebanyak 5 calon pelanggan potensial dari target pasar usia 18 sampai 25 tahun. Dengan teknik wawancara langsung A to A. Eh, ya dan 4 dari 5 orang ini menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan menemukan pakaian yang sesuai antara gaya, kenyamanan, dan harga. Dan mereka menginginkan solusi baru. Dan berapa yang bilang kalau dia nggak butuh solusi baru, satu orang merasa cukup puas dengan solusi yang ada saat ini atau nggak terlalu mempermasalahkan isu tersebut. Next slide. Nah, lalu di sini market size estimation.
Seluruh pasar industri fashion di Indonesia pada tahun 2024 bernilai sekitar 215 triliun. Vivela Mode hadir sebagai solusi fashion untuk anak muda yang ingin tampil trendy tanpa menguras kantong. Target utama kami adalah pelajar dan mahasiswa di Tangerang yang memiliki pengeluaran fashion sekitar 100.000 per tahun. Untuk target pasarnya adalah Gen Z usia 10 sampai 25 tahun yang tinggal di wilayah Tangerang. Estimasi populasi Gen Z di Tangerang sekitar 700.000 mengacu pada data BPS dan proyeksi kependudukan lokal dengan pengeluaran fashion rata-rata 100.000 per tahun, maka 700.000 kali 100.000 sama dengan 70 miliar rupiah. Berdasarkan riset terhadap brand fashion lokal yang sudah berjalan di wilayah Tangerang, seperti brand clothing komunitas Astra atau distro lokal, rata-rata penetrasi pasar mereka berada di sekitar 0,5% sampai 1% dari total target market dalam 1 tahun pertama. Dengan strategi pemasaran sederhana melalui media sosial, brand-brand tersebut mampu menjangkau sekitar 3.000 sampai 7.000 pelanggan aktif per tahun di wilayah Tangerang. Untuk target pasarnya atau SOM-nya adalah Gen Z di Tangerang yang memiliki pengeluaran fashion minimal 100.000 per tahun. Berdasarkan data statistik, jumlah Gen Z di wilayah Tangerang diperkirakan sebanyak 700.000 orang. Asumsikan sekitar 30% dari mereka memiliki daya beli untuk fashion sama dengan 200.000 orang pengeluaran minimum per orang sama dengan 100.000 per tahun. Dan untuk TAM atau total marketnya adalah 200.000 kali 100.000 sama dengan 20 miliar per tahun. Penetrasi pasarnya 3%, jadi 20 miliar kali 600 juta per tahun. Next slide. Nah, customer persona di sini yaitu adalah anak muda dengan umur 21 tahun. Dia itu karyawan yang ya rumahnya ada di Cikupa Tangerang. Dia itu goalsnya itu ingin tampil stylish, mengekspresikan diri lewat outfit. Dan dia itu frustrationnya itu adalah fashion lokal sering overpriced dan kurang variasi model yang cocok dengan selera. Oke, next, lanjut, akan dilanjutkan oleh teman saya. Value Proposition Canvas. Kami menawarkan produk fashion kekinian dengan harga terjangkau yang membuat pelanggan tampil lebih percaya diri dan stylish. What is the product of service that you are the official production fashion streetwear casual ini limited edition dan personalized personalized fashion item khusus untuk Gen Z di Tangerang. With picture of you of reflect the customer price harga yang menjangkau dijangkau di eksekutif mengikuti dan tren terkini keadaan nyaman dan kemudahan membeli secara online dan offline. Gain creators production service painkillers gain jobs pains. Hmm, pelanggan akan menyukai fashion item yang stylish, unik, up to date dan terjangkau sesuai kantong Gen Z. Mereka ingin tampil karena dan beda tanpa harus mengeluarkan biaya mahal. Untuk jobsnya pelanggan ingin cepat menemukan outfit keren untuk acara santai, hangout atau media sosial tanpa perlu ribet memilih dan banyak opsi mahal. Eh, Fansnya pelanggan benci kalau fashion item terlalu mahal, kualitas bahan buruk, modelnya ketinggalan zaman atau kesulitan diakses balik secara online maupun offline. Solution. Description your solution. Kami menawarkan produk fashion terjangkau dan tren untuk Gen Z di Tangerang. Inceran dari penawaran kami terdiri dari koleksi pakaian stylish yang diperbarui, harga terjangkau di bawah 100.000 per item. Peluncuran edisi terbatas untuk menjaga eksklusivitas dan tren. List the benefit of your solution. Membantu Gen Z tetap tetap tampil modis tanpa harus mengeluarkan banyak biaya, menyediakan gaya eksklusif dan tren yang meningkatkan rasa percaya diri dan pelanggan, membangun komunitas fashion lokal yang kuat melalui pemasaran yang terarah dan program kualitas.
Conversion analysis. Produksi benefit eh, kom- kompetitor satu Erigo, kompetitor dua tuh Shining Bright, kompetitor tiga Screamous, kompetitor empat Blues, eh, produk streetwear umum fokus desain simple, streetwear cerah dan colorful. Modif gelap, grafis blues, detik dengan anak motor, streetwear, unisex, detail bold, kolaborasi dan kreator lokal, dan preset bisa 200.000 dan 300.000. Untuk Shining Break bisa 150 sampai 250. Untuk Screamers bisa 250, 350. Untuk Blues 250, 360. Untuk yuk 80 dan 120 terjangkau untuk Gen Z. Branding channel Instagram, TikTok, offline, pop-up. Untuk Shining Bright, Instagram dan Shopee. Untuk Screamus, bisa Instagram dan web store. Untuk Blues, Instagram, YouTube, Instagram, TikTok, event sekolah, kampus, atau lokal. Uh, packaging, packing, uh, polybag standar, packaging kantor stiker, uh, polybag bonus stiker, box eksklusif, eco eco flow bag dengan stiker brand, thank you can personalize. Sudah mampan banyak sudah mampu banyak testimoni testimoni positif, sedangkan untuk naik daun respon generate bagus, kuat di dan tertentu lokal customer tertinggi masih baru dan mulai dikenal oleh kata testimoni lokal. Lokal pride is simple, warna cerah, efektif, gaya rembah nyentrik, image maskulin dan solid, dan harga terjangkau dan kolaborasi dengan cocok untuk gaya Gen Z dan di Tangerang. Problem, kurangnya brand streetwear lokal yang affordable namun tetap stylish. Fashion unisex masih terbatas di pasar lokal. Gen Z kesulitan untuk menemukan media ekspresi dari diri melalui pakaian yang mencerminkan identitas mereka. Solution, desain eksklusif bertema streetwear, edgy dan ekspresif. Produktif unisex berkualitas dengan harga terjangkau, kolaborasi dengan ilustrator dan lokal. Komunitas kreatif, penjual online, pop-up event. Eh, Kmit reach, jumlah follower, engagement rate di media sosial, volume penjual per bulan, repeat customer rate, testimoni dari komunitas. Hmm, Konstruktur, produksi pakaian dan sablon, desain konten sosial media, kemasan, pengiriman iklan digital, atau Instagram and TikTok, website dan domain. Uni- Unisex lokal terjangkau dan berani untuk kamu yang ingin tampil beda tanpa batas. Channel Instagram dan TikTok sebagai media utama promosi. Marketplace, Shopee, Tokopedia, website, e-commerce, dan sederhana. Event komunitas, bazar, atau lokal. Unfair brand yang mengusungkan identitas bebas dan berani dalam fashion lokal. Fokus desain unisex yang berani dan proporsional. Koneksi kuat dengan komunitas muda dan kreator lokal. Customer Gen Z milenial muda dengan usia 16 sampai 30 tahun, domisi Tangerang dan Jabodetabek. Gaya hidup urban kreatif, aktif sama media sosial mengikuti tren. Gender unisex, revenue trend penjualan langsung produk kaos jaket, tote bag, limited edition drops, pre-order eksklusif, kolaborasi produk dengan komunitas kreator lokal. Oke, ya, komponen. Eh, Deskripsi produk desain kaos unik berwarna hitam bertema streetwear atau limited drop ukuran S, M, L, XL.
Nama, nama dan logo Vivala Mode, tagline Where Your Voice, packaging sederhana dengan stiker branding dan thank you card. Channel tuh Instagram dan TikTok atau aku aktif dengan konten fashion atau tracer produk. Untuk penjualannya sistem pre-order selama 7 sampai 10 hari via Google Form atau Shopee. Untuk harga bisa 89 atau harga promo untuk konten, muka produk, foto konsep lifestyle, Reels, TikTok, atau bersuara lewat gaya. Untuk tahap cara validasi dan konten tracer, unggahan tracer, desain, dan konsep Instagram TikTok. Form to pre-order, serbar Google, form to pre-order, simple, CTA beli langsung, postingan CTA dengan link Shopee atau WA untuk pemesanan. Service konsumen, kirim survei singkat ke pembeli awal mengenai kepuasan desain harga dengan branding. Repeat order to menyatakan apakah mereka tertarik dengan beli drop selanjutnya. Untuk target bisa 500 atau 500 view atau 50 like, 10 komentar. 15 orang submit dalam 7 hari, 15 transaksi dan dari postingan pertama, 80% menyatakan puas atau sangat puas, 50% untuk menjawab iya. Oke, dilanjut dari teman saya dan Nur Hama. Ya, terima kasih kepada Rafiza. Ini untuk contoh dari produk kita Vivala Mode. Ada versi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu selanjutnya ada sales plan. Yang pertama target penjualan tahun pertama, total target kita adalah 600 juta. Lalu harga produk yang kita jual adalah 89.000 untuk promo. Lalu yang ketiga ada target unit yang terjual sebanyak 6.742 unit per tahun. Lalu ada strategi penjualannya, yang dimana sistemnya kita pre-order 7 sampai 10 hari, penjualan via Shopee, Tokopedia, dan Google Form. Lalu kita membuka pop-up booth di event kampus dan komunitas, dan ada promo bundling, voucher loyal, customer, dan kolaborasi. Di mana produk kita di sini ada produk kaos unisex, lalu jaket ringan, tote bag kolaborasi, lalu ada harganya untuk kaos unisex seharga 89.000, jaket ringan itu 150.000, dan tote bag-nya sendiri ini 49.000. Yang dimana target unit kita itu untuk kaos unisex itu 5.000, lalu jaket ringannya ada 1.000, dan tote bag-nya 742 dengan revenue kaos unisex itu 445 juta, dan jaket ringan itu 150 juta, dan tote bag-nya itu 36 juta 358 juta, yang di total semua menjadi 631 juta 358 ribu. Lalu selanjutnya ada go to market strategi Vivla Mode, yang dimana target market kita itu Gen Z dengan usia 16 sampai 25 tahun, yang berarti pelajar dan mahasiswa Tangerang. Lalu yang aktif di media sosial, yang berekspresif, lalu suka brand lokal. Selanjutnya ada kampanye launch MVP, yang dimana kita menggunakan tagline bersuara lewat gaya. Lalu target MVP kita adalah 500 view, 50 likes, dan 10 komentar, dengan 15 submission pre-order dan 15 transaksi awal. Yang dimana kita menggunakan channel promosi utama, yang itu menggunakan Instagram, TikTok, yang berisi teaser, reels, testimoni, lalu Shopee dan JForm menggunakan pre-order dan promo flash sale. Lalu event offline-nya kita menggunakan bazar kampus dan komunitas fashion. Lalu strategi unggulan dari kita yaitu kolaborasi ilustrator lokal Gen Z. Lalu ada edisi terbatas dan membangun komunitas loyal via konten dan interaksi sosial. Lalu selanjutnya di financial plan startup cost, yang dimana setting up the business estimate cost, konsultan fee-nya kita menggunakan 3 juta. Lalu bisnis registration fee-nya kita menggunakan 1,5 juta, dan website relate-nya kita menggunakan 2 juta. Lalu lisensi kita 1 juta, dan harga lainnya
kita menggunakan sebanyak 1 juta. Lalu equipment kita di sini membutuhkan 5 juta. Lalu ada eh, mulai operasi, starting operation. Yang pertama itu ada marketing and promotion cost sebanyak 4 juta. Lalu supplies and raw materials kita menggunakan 6 juta. Lalu stationery and office supplies kita menggunakan 500.000 dan working capital di sini kita menggunakan 3 juta. Startup capital ada 3 yaitu equity investmentnya by team kita menggunakan sebanyak 15 juta rupiah, lalu pinjaman sebanyak 12 juta rupiah, lalu total capital raise-nya kita itu 27 juta. Lalu untuk total semua 27 juta. Lalu ada funding plan, di mana kebutuhannya kita menggunakan kebutuhan jumlah presentasi produksi awal sebanyak 25 juta, yaitu 31%. Lalu website e-commerce dan brandingnya 10 juta, yaitu 12%. Lalu digital marketingnya selama 3 bulan tidak ada. Lalu photoshoot plus kontennya yaitu 5 juta, sebanyak 6%. Lalu sewa booth 8 juta. Gaji tim awal 3 orang per 2 bulan yaitu 12 juta, sebanyak 15%. Biaya operasional cadangan kita 5 juta. Lalu total kebutuhan dana kita yaitu 80 juta. Lalu selanjutnya untuk number of sales, pada tahun pertama kita menjual 800 buah. Dari tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima kita 800 buah dengan harga 100.000. Lalu total pendapatan kita di sini adalah 80 juta. Lalu capital cost-nya land of building sewa tempat yaitu 35 juta dari tahun pertama, kedua, sampai kelima. Lalu equipment-nya kita 500 juta juga dari tahun pertama sampai kelima. Lalu production development cost kita menggunakan 10 juta dari tahun pertama sampai kelima. Biaya lain-lainnya 1 juta dari tahun pertama sampai 5 juga. Lalu total semuanya 46.500.000. Lalu expensive annualnya salaries kita menggunakan 3 juta. Tahun pertama 3 juta, tahun kedua 3 juta, tahun 3 juta, tahun keempat dan kelima itu 3.200.000. Lalu marketing promotionnya kita menggunakan 2 juta dari tahun pertama hingga kelima. Utilitiesnya seperti listrik dan lain-lain. Tahun pertama sampai tahun kelima kita menggunakan 500.000. Transportasi kita menggunakan 700.000. Office supplies kita menggunakan 300.000. Repair and maintenance 200.000. Office supplies juga 300.000. Dan miss expensive itu 500.000. Yang dimana kita EBITDA membutuhkan 25.100.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada unit ekonomik, yang dimana PNL per unitnya untuk tahun pertama revenue kita mendapatkan 16 juta rupiah. Lalu COGS kita mendapatkan 7 juta, gross profitnya 17 juta rupiah, lalu marginnya 50%. Operation cost kita 7.400.000, lalu profitnya kita 7 juta. Untuk unit ekonomik tahun pertama, CAC-nya kita mendapatkan 3 juta, lalu CLV 400.000 dan ARPU 200.000. Untuk terms CAC cost of sales plus marketing cost, jumlah pelanggan baru 20 juta dibagi 500 yaitu sama dengan 52.200 per pelanggan. Lalu average purchase value-nya dikali purchase frequency plus lifespan gross margin 100.000 dikali 2 lalu dikali 50% sama dengan 200.000. Lalu ada ARPU-nya, total revenue dibagi jumlah total pelanggan, yaitu 80 juta dibagi 300 ya sama dengan 100.000. Lalu gross profitnya total revenue dikurang COGS 800 juta dikurang 7 juta yaitu 45 juta. Lalu ada operation cost-nya COGS plus operation expensive 7 juta ditambah 88 juta 400 sama dengan 93 juta. Lalu operation profitnya revenue dikurang COGS dikurang OPEX dikurang
depreciation dikurang amortization-nya, yaitu 80 juta dikurang 7 juta dikurang 13 juta, yang totalnya 58 juta. Lalu ada churn rate-nya, itu customers awal dikurang customer akhir. Eh, itu saja presentasi dari kami bertiga, dari brand Viva Mode. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.